Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, kali ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya benar, Sarah, kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Nah, di sini siapa yang tahu apakah ekosistem itu? Ya benar, Rita. Ekosistem itu adalah interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di suatu daerah. Nah, kali ini Ibu minta kepada semua siswa membentuk menjadi 4 kelompok ya. Bagaimana? Sudah membentuk kelompok? Kalau sudah, silahkan duduk dengan kelompoknya ya. Di sini Ibu mempunyai sebuah video. Silahkan lihat dan pahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua teman-teman sehat dan gembira ya? Pada hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran dan informasi penting pada teks. Berdasarkan bacaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fiksi atau tulisan yang berisi tidak nyata. Yang kedua, non-fiksi, tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Pokok pikiran merupakan kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan informasi penting di luar pokok pikiran. Untuk mempermudah memahami bacaan panjang, kita dapat membuat ringkasan yang berisi pikiran utama, informasi penting, atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, bisa juga dibuat peta pikiran. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh bacaan yang ada di buku siswa tema 5 halaman 3 ekosistem. Di sini terdapat bacaan yaitu tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik, dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem.
Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragrafnya. Paragraf 1 yaitu pikiran utama atau pokok pikirannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Dalam paragraf 2, pikiran utama atau pokok pikiran, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi pentingnya, yang pertama, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Yang kedua, air dan tanah adalah bagian penting dalam ekosistem. Yang ketiga, air yang turun dalam bentuk hujan akan diserap oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain di dalam tanah. Paragraf ketiga, pokok pikirannya atau pikiran utama, yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya yang pertama yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Yang kedua, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang keempat, pikiran utama atau pokok pikirannya yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya, yang pertama, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada di suatu daerah tertentu. Yang kedua, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Berikut ini contoh peta pikiran dari teks ekosistem. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengerjakan teks yang berjudul jenis makanan hewan. Pada teks tersebut, silahkan kalian cari pokok pikiran dan informasi penting pada teks tersebut. Jangan lupa kalian mengerjakannya menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Ya, silahkan. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, juga sudah selesai. Silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, silahkan. Kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan maju ke depan. Iya. Perwakilan kelompok ini silahkan dibacakan hasil diskusi bersama kelompoknya ya. Ya, silahkan dibacakan. Ya, bagus sekali untuk perwakilan kelompoknya. Ya, beri tepuk tangan. Iya, silahkan dikumpulkan ya hasil diskusinya. Ya, dikumpulkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar evaluasi berupa pilihan ganda dan uraian. Ya, soal ini kalian kerjakan di rumah ya. Iya, ada yang sudah tahu kesimpulan hari ini apa? Iya, kita sudah mengetahui tentang apa itu ekosistem, pokok pikiran, dan mencari informasi penting pada teks. Iya, benar sekali, dan menulis teks dengan ejaan yang baik dan benar. Ya, benar, bagus sekali. Bagaimana? Siapa hari ini yang belum paham tentang materi yang kita pelajari hari ini?
Ya, bagaimana? Kalian sudah paham? Ya, baik sekali. Kalian sudah memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu mempunyai pekerjaan di rumah ya. Silahkan kalian amati hewan peliharaan yang ada di rumah kalian ya. Terus kalian catat dan diskusikan bersama orang tua kalian. Dan dikumpulkan pada hari esok ya. Bagaimana, sudah paham? Iya, bagus sekali kalau sudah paham. Silahkan buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas dan siap-siap ya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Menjunjung tanah airku Indonesia. Selesai. Ya. Selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Jika Ibu ada salah kata atau salah perbuatan, Ibu guru minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.